Gila, remang aku cuy. Seriusan. Gila, seriusan remang guys. Seriusan guys ya. Menghayati banget dan terasa banget, bahkan yang nonton aja pasti aku yakin meremang gitu loh guys. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke guys ya, setiap anak sekolah itu pasti memimpikan kelulusan ya guys ya, dan kalau sudah lulus itu pengen banget mencapai pekerjaan yang bagus dan kemudian menikah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita sudah di era pernikahan, di era bekerja itu sedih loh. Jadi bukan sedih apa guys ya. Semakin kita menua, semakin kehidupan kita naik itu akan semakin banyak cabarannya. Dan momen yang paling enak itu adalah momen dimana kita waktu SMA. Betul lah guys ya, waktu sekolah menengah, waktu kuliah itu momen enak banget lah ya. Dengan minta orang tua uang itu kan enak gitu loh. Momen-momen remaja itu paling enak guys ya. Dan ini kita akan lihat ya, antara kelulusan sekolah di Indonesia sama kelulusan sekolah di Malaysia itu seperti apa sih ya? Apakah ada beza di situ? Apakah ada gap di situ? Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Oke, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah. Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka di merayakan Bali, ya? pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Allah. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah. Momen kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Betul. Oh, ini di Malaysia guys ya. Semangat guru bahasa Inggris orang Ini yang juara kelas gitu ya. Sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah, sujud syukur. Masya Allah, doa guys. Suasana pelajar SBM di sekolah bisa kelang. Alaika ya Nabi Habibi ya Wisuda gitu ya. Muhammad. Sedih kalau kita lihat awal cuplikannya Saya aja guys ya. Oktorina, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, merayakan momen penting dalam hidup pelajar, yaitu acara kelulusan sekolah. Sebuah momen yang seharusnya penuh makna. Namun sayangnya, kini justru ramai diperbincangkan karena arah perayaannya yang makin mengkhawatirkan. Lagi heboh jadi perbincangan soal kelulusan siswa SMK di Buleleng, Bali. Mereka merayakan pesta kelulusan ala-ala konser dengan mengundang disc jockey atau DJ ke sekolah. Wow. Bukan di klub malam. Sebuah video perayaan kelulusan di SMKN 1 Tejakula, Buleleng, Bali viral di media sosial. Acara tersebut menghadirkan DJ dan nuansa party yang meriah, memicu reaksi keras dari anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna. Ia menilai kegiatan itu tidak peka terhadap kondisi Bali yang masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi. Seheboh ini guys.
Kelulusan selalu ditunggu-tunggu oleh setiap siswa-siswi dan juga menjadi yang terpenting. Hal itu kerap dirayakan dengan coret-coret seragam. Menurut beberapa sumber, belum diketahui secara pasti kapan kebiasaan coret-coret seragam ini bermula. Konon hal ini sudah ada di era 90-an sejak adanya Eptanas. Konon para siswa yang merasa terbebani dengan Eptanas langsung menumpahkannya setelah ujian akhir berakhir sebagai tanda lulus dari ujian tersebut. Namun ada cerita lain yang beredar kalau aksi coret-coret ini berawal dari adanya seorang siswa pintar yang tidak lulus dan teman-temannya pun berempati. Siswa yang tidak lulus tersebut konon meminta teman-temannya agar mencoret-coret seragamnya sebagai bentuk protes. Terlepas dari mana cerita yang benar, perlu diingat, jangan jadikan momen kelulusan ini untuk menggelar aksi yang berlebihan ya sob. Kenapa ya? Anak sekolah setiap kali selesai ujian kelulusan, bajunya selalu dicoret-coret. Dan perempuannya juga ikut-ikutan, bajunya diwarna-warni. Betul. Merah, kuning, jingga, Iran, Irak, Israel. Dari jauh kelihatannya itu kayak Timur Tengah, tahu? Berantakan. Pengen deh mendamaikan. Maksudnya kalau seragam itu Anda sudah merasa tidak bermanfaat lagi, kan bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Harusnya. Adik kelas misalkan. Harusnya. Atau kalau tidak ada adik kelas teman dekat Anda, kalau sudah tidak pakailah dia, balikin aja lah ke orang tua. Biarkanlah seragam itu orang tua pakai buat kerja, ke kebun, ke sawah. Kan kalau orang tua bajak sawah pakai seragam, itu kan keren. Dari jauh kelihatannya itu kayak anak sekolah disiksa guru BPK. Oke guys ya, oke stop dulu. Ini setelah ini kan pelajar Malaysia nih ya guys ya. Jadi pelajar Indonesia nih identik nih ya. Setelah lulus, ya kita lulus gitu, langsung bawa pilok itu guys ya, spray baju nih, spray semuanya, setiap temen nyepray, dan itu aku juga merasai sih waktu itu guys ya. Dan kemudian akan konvoy ya, naik motor gitu ya, kita sukses gitu. Kita sudah zaman era putih abu-abu, yaitu seragam sekolah Indonesia kan putih abu-abu gitu, itu sudah selesai. Dan itu kita merayakannya dengan cara apa? Dengan cara pilok-pilok dulu, kemudian kita keliling naik motor. Dan juga dulu waktu aku itu guys ya, itu biasanya akan ada band ya, band setiap dulu kan memang tahun segitu guys ya, waktu umur aku itu band ini memang identik lah. Kalau kita sekolah tidak ngeband itu rasanya kurang keren gitu guys ya. Dan itu acara ngeband gitu biasalah, acara sekolah gitu. Tapi yang video tadi itu kan DJ gitu ya, dengan vulgarnya seperti itu, menurut aku sih berlebihan banget guys ya. Ya dengan udah bawa, kalian nampak kan pakaiannya seksi banget gitu guys ya. Jadi ya menurut aku berlebihan lah. Sebab itu ya kemarin itu pemerintah Jawa Barat itu melarang adanya hal-hal seperti ini yang memakan biaya cukup banyak dan kemudian seolah-olah membazir. Kasihan yang kurang mampu gitu jika harus ditarik dengan biaya yang cukup mahal. Betul, kalau orang kaya nggak masalah, tapi kan di satu sekolah itu kan beda gitu loh. Bukan semuanya kaya guys ya. Itu yang melarang sekarang ini di Jawa Barat. Tapi apakah masih ada sekarang ini? Oke, kita akan lanjut tengok yang di Malaysia pula seperti apa guys. Oke, tak menangis pun. Nah, ini kan tidak menangis pun yang ini. Lebih harmoni gitu ya, lebih etis dengan berpamitan sama cikgunya. Ya ini momen terindah sih betul. Momen terindah di mana kita lulus sekolah SMA itu ya. Diperiksa SPM nanti. Mau dapat yang terbaik. Mana boleh tapuk. Ini ada Cina juga ya. Uang berbilang kaum guys. Ini mau 1000 kali minta maaf deh. Langit gak? Ini kan lebih Langit. enak gitu ya, gak harus biaya mahal. Kuota? Oke, kuota. Nah, kalau panggil udah. Tak tahan air mata peluk ibu saat nama dipanggil sebagai cemerlang pelajar cemerlang 7E. Makin nervous tadi. Gila. Ini cemerlang banget nih ya. Saudara Hafiz Minat
ibu-ibunya guys. Ya memang semua itu tidak lupa ya. Ini juga perjuangan seorang ibu. Gimana cara mendidik anaknya guys ya. Wih, dibawa naik loh Masya Allah. Oh, sujud syukur 7E. Ini tinggi banget ya 7E ya. Oh, ini ada konvo ya. Muhammad Tajul Hakim bin Muhammad Sukri. Oh, ini konvo Muhammad guys. Adam Haikal bin Zul Azri. Nah ini kan lebih berwibawa. Oh, ini azan. Oh damn, Masya Allah guys. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gila, remang aku cuy. Seriusan. Gila, seriusan remang nampaknya guys. Terima kasih Ciko-Ciko. Terima kasih Ciko-Ciko. Maafkan kami Ciko-Ciko. Maafkan kami Ciko-Ciko. Maafkan ibu kami Ciko-Ciko. Maafkan ibu kami Ciko-Ciko. Maafkan kejayaan kami Ciko-Ciko. Maafkan kejayaan kami Ciko-Ciko. Sayang Ciko-Ciko. Seriusan guys ya, aku nampak ini tadi ya, itu rasa meremang cuy, seriusan. Ya sedekat itu dengan cikgunya gitu loh, dan rasa bersyukurnya itu ada banget gitu ya. Bahkan setiap siswa merasa bersyukur dan bersujud sebaiknya lulus gitu ya. Setelah dia mengetahui kelulusannya itu langsung bersyukur ya. Kita siapa sih ya yang nggak berterima kasih dan bersyukur banget kita bisa lulus nih. Bayangin kalau tidak lulus kan ya hancur gitu loh ya, hancur, kita sedih pun ada dan malu juga ada, tapi ini rasa bersyukurnya itu luar biasa guys ya. Jadi makna bersyukur ini mungkin berbeda di situ guys ya. Gimana cara bersyukurnya di Konoha tadi itu ya kayak gitu ya, merayakannya menurut aku sih berlebihan banget gitu. Bahkan tidak seperti yang ini simple tapi menghayati banget dan terasa banget. Bahkan yang nonton aja pasti aku yakin meremang gitu loh guys ya. Wow. Bin Yusuf. Ini konvo ya. Muhammad Anfal Hakim bin Zahir. Muhammad Nabil bin Muhammad Zah. Muhammad Razif bin Maksum. Muhammad Atif Ashmuni bin Azman. Viral hari ini, sekumpulan pelajar Kisas membaca doa wahdah beramai-ramai setelah tamat peperiksaan. Gila. Ini kan lebih baik guys. Pasti bangga mak ayam yang perempuan sebelah sini gitu ya.
يا من صليت Oke, ini بكل kelulusan الأنبياء wisuda gitu, wisuda guys. يا من في Konvo. قلبك رحمة للناس يا من Islam, ألفت قلوبا sekolah Islam. للإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول Udah, الله dia cerdas بأمي banget. وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Lebih menghargai perjuangan gitu guys ya, selama sekolah ini ya. يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان. Saya sampaikan pada semua ya, Ini anak-anakku, adik-adikku, KDM. tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan, di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi pemain penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian itu kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, berat itu. Kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Betul. Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Betul, Banyak Pak. yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi Dengar kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Baru-baru ini, media sosial di Indonesia diramaikan dengan video dan unggahan kelulusan sekolah yang dinilai tidak bermanfaat, bahkan meresahkan. Banyak pelajar yang merayakan kelulusan dengan aksi coret-coret seragam, konvoi kendaraan ugal-ugalan di jalan, dan bahkan ada pula yang nekat mengundang DJ, membuat acara seolah-olah seperti pesta malam hiburan. Ironisnya, ini bukan lagi hal yang mengejutkan, sebab kegiatan seperti ini sudah seakan menjadi budaya di banyak sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun. Saking viralnya fenomena ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sampai angkat bicara. Beliau memberi nasihat agar acara kelulusan semacam ini sebaiknya ditiadakan saja, karena alih-alih menjadi momen syukur dan refleksi atas perjuangan selama sekolah, justru menjadi beban tambahan bagi orang tua, baik secara finansial maupun psikologis. Kang Deddy juga menekankan, kalaupun kelulusan tetap ingin dirayakan, hendaknya dilakukan secara sederhana dan bermakna, tanpa menghamburkan uang dan tanpa membuat gaduh. Dan dari sinilah kita mulai melihat perbandingan yang cukup mencolok dengan apa yang terjadi di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, acara kelulusan dibuat secara resmi, terstruktur, dan penuh kesan. Pelajar hadir dengan pakaian rapi dan sopan, duduk berdampingan bersama orang tua, dengan suasana yang penuh penghormatan kepada guru dan rasa syukur atas capaian akademik. Tidak sedikit pelajar yang sujud syukur saat diumumkan mereka lulus. Bahkan, ada pula yang melantunkan zikir bersama sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Yang lebih menyentuh hati, acara kelulusan di Malaysia ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak, tapi juga menghadirkan rasa aman dan lega di hati para orang tua. Mereka tak perlu khawatir anaknya berada di jalanan merayakan dengan cara yang tidak semestinya. Sebaliknya, mereka bisa menyaksikan langsung keberhasilan anaknya dengan bangga dan damai. Kita tentu tidak menafikan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia merayakan kelulusan dengan cara negatif. Ada juga sekolah-sekolah yang menyelenggarakan acara kelulusan dengan tertib, bermanfaat,
bahkan religius. Tapi sayangnya yang lebih viral dan dominan di media adalah yang hura-hura, yang kontroversial, dan yang jauh dari nilai edukasi. Saya, Ria Oktorina, ingin mengajak kita semua untuk belajar dari hal-hal kecil yang bisa membawa dampak besar. Malaysia telah memberi contoh bahwa acara kelulusan bisa menjadi sarana pendidikan karakter, bukan sekadar selebrasi tanpa arah. Sudah saatnya kita di Indonesia mulai berpikir ulang, apakah cara kita merayakan kelulusan sudah mencerminkan rasa syukur dan kedewasaan, atau justru menjadi ajang euforia yang merusak makna perjuangan itu sendiri. Mari kita ubah kebiasaan, mulai dari lingkungan sekolah, guru, orang tua, dan tentu saja para siswa. Jadikan kelulusan sebagai titik balik menuju masa depan yang lebih baik, bukan sekadar pesta sesaat yang tak membekas. Semoga ke depan semakin banyak sekolah di Indonesia yang mampu menghadirkan kelulusan yang bermakna, sederhana, dan membanggakan, seperti yang kita lihat di Malaysia. Bukan untuk meniru, tapi untuk mengambil pelajaran. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke guys ya, oke tercerahkan ya di sini guys ya. Dan ini sudah kalau zaman aku dulu guys ya, itu memang di setiap satu kelas nih kan pasti akan ada yang pintar menari, ada yang main band, dan itu akan diadakan di sekolah kita gitu loh. Jadi tidak memakan biaya yang cukup banyak ya, bahkan iuran berapa ribu dan nanti akan disupport juga oleh sekolahnya gitu. Jadi acaranya di sekolah dan panggung kayak gitu. Nanti yang suka main band akan main band, yang main drama akan main drama, dan menari akan menari ya. Tapi semakin kesini itu kok semakin barbar gitu ya, semakin yang viral itu selalu ya hal-hal yang seperti itu gitu loh guys ya. Walaupun ini bukan semuanya ya, sebab Kang Deddy Mulyadi aja itu Gubernur Jawa Barat itu melarang loh para sekolah-sekolah mengadakan yang berlebihan. Sebab ya itu tadi guys ya, dengan iuran yang mahal, sewa gedung, mendatangkan artis ataupun kalian video tadi kan mendatangkan DJ gitu ya, dan itu juga ongkos pastinya ya, dengan sound system, dengan acaranya itu luar biasa gitu loh. Dan ada sebagian masyarakat juga setuju, ada pro dan kontranya juga, ada sebagian siswa ataupun orang tua juga masih setuju aja gitu kalau dia mempunyai uang gitu guys. Tapi kasihan yang tidak mempunyai uang, nanti jam dengan orang itu kan sedih banget guys ya, agar bisa membiayai anaknya. Tapi kadang ini anak nggak tahu uang orang tua ini dari mana aja. Yang penting aku iuran segini untuk kelulusan harus ada, itu aja gitu loh guys. Sebab kalau kita tidak ikut ya malu kita gitu loh. Tapi orang tua gimana cuy, mencari uangnya dari mana pun kan sedih banget. Rezeki orang itu beda-beda loh ya, kapasitas mereka juga beda-beda. Jadi aku sokong sih program Gubernur Jawa Barat ini agar tidak diadakan secara heboh ataupun secara mahal lah. Sebab ya itu tadi, kembali lagi semua orang tak sama kok. Ekonomi perekonomian setiap orang itu berbeda-beda. Ya, apalagi kalau kelulusan dari SD sudah ada kelulusan acara ini itu dan wisata kemana-mana, itu kan berat juga gitu loh. Setelah SD, SMP juga kayak gitu, setelah SMP, SMA juga kayak gitu kan berat. Ya, jadi semoga pemerintah lain juga menerapkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini agar tidak ya meringankan lah guys ya. Contoh aja seperti di Malaysia, konvonya simple ya, di dalam dewan ataupun di ruangan sekolah itu ada konvo. Jadi rasa bersyukur mahasiswa itu ada gitu loh, dengan secara rapi, dengan baik, seperti halnya waktu konvo di universitas lah guys ya. Jadi semoga bisa menjadi contoh ya, sebab bukan semuanya sekolah di Indonesia seperti itu juga, bukan ya. Ini ada yang viral, tapi yang viral itu yang seperti itu gitu loh guys ya. Jadi tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.